Ya, baik, kita lanjutkan diskusinya. Baik, Bang Arya, jadi seperti apa? Meskipun belum sebuah keputusan tadi, katakanlah begitu ya. 3 opsi yang tadi kami paparkan. Karena itu yang beredar kemudian. Tapi tadi Pak Irfan mentis kita bahwa itu yang pilihan paling gentle adalah soal bail-in. Apakah itu juga terfikirkan oleh Kementerian BUMN untuk kemudian pilihan bail-in tadi itu? Nah gini, kita kan ada aksi korporasi sih tetap dilakukan. Artinya ada solusi untuk itu ya. Karena kita ingin menghasilkan juga yang namanya asuransi yang terbaik nanti. Makanya kalaupun ada aset kan asetnya Jiwasraya ini banyak. Seperti kantor dan sebagainya. Tapi kita nggak mau kehilangan juga dong sama aset Jiwasraya ini. Nah, bagaimana caranya supaya aset ini tidak hilang, tapi bisa menyelamatkan juga nasabah. Artinya tetap dimiliki oleh BUMN. Nah, itu yang kita berpikir apakah makanya ada namanya skema holding asuransi. Nanti holding ini bisa saja membeli asetnya Jiwasraya, kan gitu. Nah, hasil penjualan aset ini itu untuk membayar hutang kepada nasabah. Tapi asetnya Jiwasraya yang kantornya ada di seluruh Indonesia ini nggak hilang, tetap dimiliki oleh BUMN. Jadi artinya kita bisa mencarikan sebuah solusi. Aset tetap dimiliki oleh BUMN milik negara gitu ya, tapi bisa membayar nasabah. Nah ini contoh-contoh kecil yang kita kemarin di diskusi di teman-teman di Panja ini sampai sejauh itu karena teman-teman Panja juga nggak mau kalau aset ini hilang gitu. Harus dicarikan solusi. Makanya saya bilang kemarin tuh kami diskusinya bukan diskusi debat politik, di situ udah debat semua solusi. Berbagai ragam jenis yang kita coba kaji pada saat di Panja. Gitu. Oke. Pak Irfan, mungkin tidak yang tadi disampaikan oleh Bang Arya, solusi-solusi tadi, skema-skema tadi? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa bail-in itu paling gentle dalam arti itu tanggung jawab korporasi. Mereka harus melakukan inovasi-inovasi terobosan yang sudah digagas selama ini itu harus bisa diwujudkan. Tapi bailout juga bukan sesuatu yang tabu. Kenapa itu Pak? Karena bailout itu juga bisa dilakukan secara indirect bailout atau PMN dalam bentuk secara indirect PMN misalnya ya. Kalau PMN yang langsung kan kucuran dari APBN. Tapi ini dengan holdingisasi yang sudah digagas itu kan beberapa peserta holding ini yang sudah disebut itu yang dipimpin oleh Bahana itu kan bisa menyisihkan laba ditahannya untuk dibagikan, dikumpulkan oleh holding kemudian berikan ke Jiwasraya. Itu kan juga sebetulnya PMN indirect ya. Artinya tidak langsung dari APBN. Itu banyak sebetulnya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Jadi bailout bagi saya tidak harus sesuatu yang harus kita alergi terhadapnya, tapi juga harus ditempuh cara yang lebih sophisticated, yaitu dengan indirect PMN tadi. Tidak langsung dari APBN tapi melalui BUMN. Meskipun banyak juga yang mengkritisi kalaupun ada pilihan bailout tadi itu, Pak Irfan, bagaimana? Ya itu tidak juga tabu. Kita ingin melihat pengalaman AIG Amerika 2008 dulu, itu juga debatnya keras sekali karena AIG itu bahkan menjamin reksadana saham dan sebagainya yang sehingga default sehingga akhirnya dia bangkrut. Tapi diganti oleh APBN federal, the Fed. Tapi akhirnya dikembalikan oleh AIG dan bahkan bisa memberikan dividen yang besar kepada pembayar pajak. Jadi waktu itu 150 miliar US dollar bisa menghasilkan keuntungan 22 miliar US dollar AIG itu setelah dikembalikan. Artinya pembayar pajak juga tidak perlu khawatir karena nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk dividen kepada negara begitu. Jadi tapi pilihan bail-in menurut Anda yang paling itu sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh korporasi selama ini. Oke. Baik. Mas Awi, dari Anda dari Panja seperti apa kalaupun pilihan-pilihan tadi katakanlah gitu ya meskipun ini semua masih belum katanya. Tapi yang kira-kira memang ini paling tepat solutif untuk kasus Jiwasraya ini apa? Ya anggap 3 pilihan opsi itu yang kira-kira yang ada di pilihan kita kan seperti itu anggapan kita. Ya memang kalau dilihat pilihan dari yang 3 itu skema yang paling rasional yang tidak terlalu menimbulkan gejolak memang bail-in. Kenapa? Kalau kita misalkan bail-out ini justru menjadi persoalan. Sekali lagi teman-teman khususnya kami di Panja ketika bicara bail-out itu ada sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Rasa keadilan publik. Misalkan begini, ini uang Jiwasraya digarong oleh sekelompok orang, kok negara mau mengganti? Nah, kira-kira seperti itu rasa keadilan publiknya yang menjadi problem. Gitu. Sederhananya begitu berpikirnya ya, cara berpikir masyarakat awam kan begitu. Kita kan harus juga melihat rasa keadilan publik itu karena kita bernegara kan untuk itu juga. Yang kedua, yang misalkan pilihan yang ketiga, likuidasi. Oh, ini
sesuatu yang harus dihindari karena kalau dilikuidasi dibubarkan ini menjadi catatan bahwa di era Jokowi Kiai Ma'ruf Amin gagal dalam mengelola. Ini lebih memberikan dampak yang signifikan untuk politik, sosial dan lain sebagainya begitu atau? Ya, itu kan akan jadi catatan bahwa di era Jokowi Ma'ruf Amin terjadi pembubaran Jiwasraya kan kira-kira seperti itu. Maka pilihan-pilihan tadi yang paling ringan risikonya itu ya bail-in gitu. Cuman skemanya seperti apa ya memang perlu dirumuskan lebih konkret lagi gitu. Termasuk pembentukan holdingisasi di situ, membentuk holding semua asuransi bergabung di situ, itu kan bagian dari skema bail-in sebenarnya gitu kan. Apakah skema mendatangkan dana itu seperti apa? Tentu membutuhkan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Kalau kembali kepada penjualan aset, sekali lagi dalam konteks yang jangka pendek, asalkan aset itu mudah laku, itu cepat selesai gitu kan. Ada beberapa tanggungan itu bisa dibayarkan. Tetapi terkait dengan aset yang tidak bisa segera bisa menghasilkan uang, itu juga jadi problem gitu. Tetapi sekali lagi kita memberikan kesempatan kepada pemerintah. Kami saat ini masih masa reses dan 23 Maret nanti kita akan masuk, Panja akan rapat lagi bersama pemerintah sehingga skema yang akan dibayarkan, akan dilakukan pada akhir Maret itu sudah konkret. Jadi tidak lagi ada opsi-opsi yang tadi itu kan hanya wacana liar lah, bukan wacana resmi ya. Wacana liar tapi mungkin dilakukan tidak, Bang Arya, atau tidak sama sekali? Nah gini, karena jauh sekali ya, yang kita buat kemarin tuh mekanismenya, memang istilah bisa saja namanya bail-in atau apapun ya, tapi mekanisme korporasinya berbeda sama yang ditampilkan gitu, jadi agak lain memang. Dan yang pasti ya, yang harus kita sadari juga bahwa Jiwasraya ini pemiliknya pemerintah, gitu loh. Ini yang mungkin berbeda sama perusahaan lain gitu. Dan jadi nanti pun dia bakal dengan ada asuransi, kalau dia nanti muncul asuransi baru yang kuat dan sebagainya, maka dia pun akan memberikan dividen lagi kepada pemerintah. Tuh. Yang kedua, kemarin di Panja juga itu kemarin minta, tolong solusi ini juga menjamin ke depan tidak akan lagi pernah terjadi seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar kita selamatkan Jiwasraya, enggak. Tapi dengan adanya kita bikin holding itu, yang dimana kita bikin bahwa ada Bahana sebagai pemegang holdingnya, itu langkah untuk supaya asuransi-asuransi ini tidak lagi gampang untuk bikin investasi serampangan gitu loh. Nah ini juga cara yang kemarin kita cari cara di Panja seperti itu. Jadi banyak banget. Pertama, harus menghasilkan sebuah asuransi yang terbaik di Indonesia. Yang kedua, jangan lagi terulang. Dan yang ketiga, nasabah diuntungkan. Bukan diuntungkan, nasabah bisa dibayar. Karena itu juga menjadi prioritas utama begitu itu ya. Oke, baik. Pak Irfan, sejak awal kemudian kasus ini muncul sampai dengan hari ini, sejauh mana Anda melihat keseriusan dari pemerintah begitu ataupun dari Panja untuk bisa mencari solusi dari masalah kasus Jiwasraya ini? Karena tujuannya adalah satu, nasabah kemudian juga bisa menyehatkan kembali asuransi plat merah ini. Ya, sejak semula kan saya beranggapan bahwa Panja ini kan sektoral gitu ya. Karena ada di Komisi 6, di Komisi 3, Komisi 11. Jadi masing-masing sangat sektoral gitu. Jadi harus ada satu mekanisme yang lintas sektoral kalau kita tidak mau mengatakannya pansus karena kita sudah selesai dengan isu itu. Sehingga menurut saya yang harus tuntas segera setelah masa reses ini adalah satu kesimpulan yang konkret, final. Jadi ketika kemudian dibentuknya hanya sektoral saja, Anda di situ sudah menyimpulkan bahwa ini kurang serius untuk menangani kasus Jiwasraya. Betul, karena saya tidak pernah melihat juga ada success story misalnya dari Pansus, ya bahwa Pansus yang lalu Senturi, apapun Bumi Putra, Pelindo itu juga tidak berujung pangkal. Nah, memang Pansus tidak pernah ada success story, tapi Panja juga tidak bisa memberikan satu jaminan bisa berlangsungnya penyelesaian yang lintas sektoral begitu, karena saat ini masih terkotak-kotak di masing-masing komisi. Tapi apapun juga, saya ingin menghimbau bahwa kita harus kembalilah bahwa asuransi itu sharing the pain, sharing the gain. Jadi ketika pahit sama dirasakan, berat sama dijinjing, begitupun dalam hal ini bank mitra pun juga ikut harus bertanggung jawab karena mereka melakukan mis-selling. Mereka menjual sesuatu yang bukan produk perbankan dikatakan produk perbankan. Mereka mispricing, menjanjikan bunga yang demikian tinggi. Jadi bunga yang demikian tinggi itu juga menjadi tanggung jawab bank.
setelah memberikan guaranteed return itu. Jadi di sini saya ingin mengimbau bank yang sudah beruntung dengan begitu besar laba dalam kegiatan intermediasi itu juga ikut menanggung kerugian ini. Dan itu saya dengar beberapa bank asing bersedia kok mereka ikut menanggung ini, begitu. Ya, termasuk juga ya bank-bank Persero, mereka harus ikut-ikut menanggung ini kerugian ini, begitu. Di samping tadi saya tawarkan haircut karena mereka kan datang juga bukan orang-orang yang sengaja untuk menyimpan membeli produk proteksi. Mereka datang untuk menyimpan uang dan mereka harus melihat resiko di pasar modal itu seperti apa. Jadi haircut itu juga satu pilihan. Soal wacana likuidasi, tadi kalau Mas Awi katakan itu justru memberikan efek secara politik begitu terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf dianggap gagal. Tapi kalau dalam pandangan Anda apakah itu juga bisa dilihat memang suatu kegagalan kah atau salah satu opsi yang juga bisa dilakukan sebetulnya? Saya kira itu Jiwasraya itu sekarang technically bankrupt. Ya sebetulnya secara teknis sudah bangkrut lah. Kita mau apakan lagi itu sekarang? Paling kita mau kuburkan di mana itu sekarang? Itu kan tinggal soalnya itu, ya kan? Mau di Tanah Kusir mungkin lebih dekat gitu, tapi ke San Diego lebih jauh kan itu aja kan sekarang. Tapi kan itu setelah sampai di Senayan kan kita bicaranya politik. Padahal itu secara teknis sudah bangkrut. Itu saja. Jadi apa yang tengah dilakukan saat ini menurut Anda juga sebetulnya tidak menyelamatkan atau gimana? Ya kalau menurut saya sudahlah kita kubur baik-baik begitu kita antarkan gitu. Ya. Kita antarkan baik-baik tinggal mungkin Bang Arya yang jolatin gitu nanti. Atau Jadi likuidasi juga sebuah solusi dong menurut Anda? Technically bankrupt kok, itu saja. Dan kalau kita belajar dulu ada 4 bank yang disebut Bang Arya tadi, yang kemudian merger jadi Bank Mandiri, toh sehat Bank Mandiri. Akhirnya bisa memberikan dividen pada negara. Jadi jangan takut juga bailout, karena bailout itu ada. Pada akhirnya Bank Mandiri, BRI itu kan champion semua itu sekarang, bisa memberikan dividen pada negara begitu besar. Mereka dari bank bobrok, kata Bang Arya tadi. Oke. Bang Arya, ini menurut Pak Irfan, dikubur saja begitu, tinggal mau dikubur di mana barang ini. Jiwasraya karena technically sudah bankrupt begitu, apapun yang kemudian dilakukan. Gimana tanggapan Anda? Ini masih ada sekitar 4,7 juta, hampir 5 juta nasabah tradisional mereka. Ini harus diselamatkan. Jadi mereka ada dan kita secara ini harus mencari solusi secara korporasi untuk mereka. Makanya ini kemarin udah kami diskusikan di Panja dan teman-teman Panja juga sepakat untuk menyelamatkan yang 4,7 juta ini. Ya ganti baju lah. Ganti baju aja kalau nggak mau dikubur. Ya artinya bukan likuidasi. Oke. Kita break dulu deh sebelum kita bicara kuburan yang lain. Kita break dulu. Saya nanti ke Mas Awi, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi.